Baik, kalau semuanya perkenalkan namaku Muhammad Faisal Akbar dengan NIM 23110162100023. Oke, jadi pada video ini saya ingin mencoba untuk membuat sebuah jaringan topologi star yang mana untuk ketentuannya adalah berikut, yaitu 4 buah jaringan yang terdiri dari 2 buah router, 4 buah switch, 5 end device per jaringan, 2 buah jaringan kelas C dan 2 buah kelas B. Setelah satu router memuat 2 switch atau 10 end device yang mana tidak bisa ngeping ke jaringan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk aja ke praktiknya. Di sini saya sendiri sudah membuat sebuah router, meletakkan router 2 buah, 4 buah switch dan 5 end device per switchnya. Nah, jadi sebenarnya saya ingin mempersingkat waktu saja. Jadi untuk cara meletakkannya ini cukup kita masuk ke network device, kita letakkan PT router seperti itu aja. Nah, oke, kita hapus dulu. Nah, untuk memasukkan end device switch itu sama aja, kita tinggal letakkan aja PT switch, end device, PC, laptop kita letakkan saja. Jadi untuk mempermudah saja, jadi saya langsung saja ke cara menyambungkannya. Maaf. Nah, bentar ya. Nah, oke. Untuk cara menyambungkannya, kita harus mematikan switch terlebih dahulu untuk meletakkan CFE, karena seperti yang kita lihat di sini cuman tersedia 4 slot CFE yang mana ini cuman cukup untuk menyambungkan sekitar 4 end device saja, sedangkan yang kita butuhkan itu 5 end device, artinya 5 slot CFE dan 1 slot lagi untuk menyambungkannya ke router sini. Jadi kita akan meletakkan CFE, kita matikan tadi, kita letakkan 2 buah. Begitu juga dengan switch lainnya kita letakkan juga. Pertama-tama kita matikan, kita letakkan CFE. Selanjutnya switch berikutnya kita matikan, kita letakkan. Kemudian kita matikan lagi, kita letakkan CFE. Selanjutnya kita masuk ke connection, kita cari nama kabelnya itu kabel strike. Kenapa jadi kabel strike? Jadi kita ingin menghubungkan perangkat yang berbeda-beda, jadi makanya kita menggunakan strike. Oke, kita tekan switchnya, kemudian kita tekan berurutan pas internet 01, 11, 2/1, 3/1 dan seterusnya. Untuk 0/1 kita tekan aja berurutan agar lebih gampang ya. Kemudian 1/1. Mungkin ini lumayan memakan waktu yang lama, jadi ya itulah. Kita letakkan lagi 6/1. Berikutnya switch kedua kita letakkan lagi, kemudian kita letakkan lagi, letakkan lagi, letakkan lagi, letakkan lagi. Oke, sekarang sudah 2 switch. Kita masuk ke switch ketiga. Ini lumayan memakan waktu yang lama ya, jadi perlu banyak kesabaran juga. Oke, kita masuk. Oke, sabar. Nah, oke, tinggal 1 switch lagi yang perlu kita hubungkan.
Oke, kita masukkan. Oke, pokoknya ini berurutan ya pas internetnya, biar lebih rapi aja. Oke, nah sekarang sudah kita sambungkan semuanya. Sekarang kita nyalakan ya satu persatu. Oke, nyalakan. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, bisa kita lihat kalau ada tanda hijaunya pada kabelnya, itu artinya perangkatnya sudah terhubung ke switch. Nah, setelah semua terhubung, sekarang kita akan masuk ke bagian router. Nah, untuk router sendiri, seperti yang aku sebutkan di awal, kita perlu menambahkan CFE karena di sini satu router menghubungkan dua switch dan menambah lagi satu slot yaitu ke router kelas C. Oke, jadi di sini sudah tersedia dua slot. Sekarang kita tambahkan satu atau dua. Kalau saya pilih dua ya, biar lebih enak. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa matikannya. CFE, CFE. Nah, selanjutnya kita nyalakan aja. Sini device still booting. Nah, selanjutnya kita sambungkan aja si switch dengan si router. Nah, seperti yang aku bilang, ini bakal berurutan. Jadi dari kiri itu 00, kemudian ke kanan itu 1/0. Bisa kita lihat. Nah, 1/0 kan. Oke, sekarang kita ke angka selanjutnya. Nah, sebelum itu mungkin bisa kita hubungkan dulu yang sebelah kanan untuk kelas C. Oke, kita masukkan internet. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke bagian configure di router, masuk ke pas internet 00. Nah, jadi di sini kita akan membuat IP address-nya. Jadi di sini saya sudah mencatat ya untuk IP address yang saya gunakan agar lebih memudahkan. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini kita kelas B ya. Untuk kelas B itu kita menggunakan, oh ya, seperti yang kita tahu untuk subnetting itu batas awalnya itu dari 128 sampai 191 ya. Jadi kita bebas untuk selanjutnya. Kalau saya pakai ini ya. Nah, selanjutnya 129 168 21. Nah, seperti yang kita lihat di ini jalur sebelah kiri pas internet 00 itu saya masukkan 128, sedangkan di sini saya memasukkan 129 untuk pas internetnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kita masukkan setiap IP address-nya untuk setiap perangkat. Nah, pertama-tama untuk memudahkan kita masuk ke pas internet. Nah, di sini kita copy paste saja untuk memudahkan. Nah, di sini kita masuk ke desktop, IP configuration, default gateway, kita tempel yang kita copy paste tadi. Nah, di sini kita ubah untuk IP address-nya. Untuk setiap perangkat kita ubah dan harus berbeda. Kalau saya mengubahnya di bagian ruas keempat paling ujung ya. Jadi saya tambahkan aja. Selanjutnya configuration, kita tempel, masukkan 3, sini 4. Oke.
masukkan lagi 5. Oke, sekarang 6. Oke, cukup lumayan sabar ya. Sini kita ubah 6. Oke, untuk switch pertama selesai, kita menambahkannya. Sekarang switch kedua. Ingat, kalau untuk lebih gampangnya kita buka router pas internet 1.0, kita copy paste saja IP configuration ya. Kemudian kita masuk ke desktop, IP configuration, default gateway, kita tempel, lalu kita ubah ujungnya. Dan selanjutnya ini lumayan memakan waktu yang lama ya. Kita tempel. Selanjutnya sini 4 ya. Sini 5. Sini 6. Nah, sudah selesai. Sekarang kita masukkan juga IP address kelas C. Nah, ini harusnya kita aktifkan dulu kan, tapi untuk lebih memudahkan ke depannya agar tidak pusing, jadi kita langsung saja masukkan IP address untuk router yang kedua. Oh ya, kita belum menyalakannya. Oke, sekarang proses booting kita tunggu aja. Oke, belum. Nah, sudah. Nah, seperti yang kita tahu, di sini FA 0/0, sedangkan sini FA 1/0. Karena kita menyusunnya berurutan. Nah, untuk sini kita menggunakan kelas C ya. Jadi kita gunakan subnetting 192.168.10.1. Nah, seperti yang kita tahu, subnetting kelas C itu dari 192 hingga 223. Nah, selanjutnya 192, 168, 21. Nah, sudah ya. Sekarang kita masukkan IP address untuk tiap perangkat. Kita copy paste saja IP configuration untuk FA 0/0. Kita masuk, kita desktop, configuration, gateway, dan kita ubah. Oke, 2, sini 3 ya. Sini 4. Oke, nah. Sini 5. Dan sini 6. Ini lumayan bosan ya. Oke, switch pertama sudah selesai. Sekarang switch kedua. Ingat, untuk memudahkan kita buka router aja pas internet 1/0. Tapi configuration kita copy paste, tinggal kita masukkan aja seperti cara sebelumnya yang sangat membosankan ini. Oke, kita 2. Oke, sini 3. Dan sini 4. Sini 5. Sini 6. Nah, ini adalah terakhir, sangat membahagiakan sekali. Oke, nah
Sudah selesai semua, kita masuk ke router untuk menyalakannya. Kita masuk ke CLE, alhamdulillah, kita accept, kita masukkan integer. Oke, kita geser bentar. Oke. Oh maaf. Nah di sini kan FA 0/0, jadi kita masukkan aja FA 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP-nya apa? IP ada 128.168.10.1. Kemudian kita masukkan gateway 255.255.255.0. Oke, .sh done. Kita accept. Sekarang kita kembali ke awal. Kemudian selanjutnya adalah FA 1/0 atau yang di sampingnya itu. Jadi kita integer FA 1/0. Kita masukkan IP ada 129.168.255.255.255.0. Sekarang kita sh done, accept. Nah ini sudah selesai dan sudah mohon maaf, sudah menyala ya. Lihat di sini sudah menyala. Sekarang kita uji coba aja. Sekarang kita coba switch pertama dulu deh. Kita masuk ke command prompt, kita cek ping 128.168.10. Kita cek karena ini PC ini nomor 2, jadi kita coba ke 3. Kita cek, lihat reply from, artinya ini berhasil ya. Kita bisa lihat kalau di sini send sama dengan 4, artinya dikirim 4, receive 4, diterima 4. Artinya si komputer kedua ini mengirim data ke komputer 3, itu mengirim data 4, diterima pun 4. Artinya berhasil ya. Sekarang kita coba untuk menghubungkannya ke switch yang satunya. Kita masuk command prompt, kita ping. Sebelahnya kan kita pakai 129.168.20. Kita samakan aja ya, nomor 3 mungkin ya. Kita lihat. Kita tunggu request timeout. Lihat di sini request timeoutnya cuma sekali dan sisanya diterima. Nah, kalau request timeoutnya sekali aja, itu bisa kita ulangi lagi pingnya sekali, maka berhasil semuanya. Kita coba ya. Lihat reply from. Kita lihat package-nya, send-nya dikirim 5 dan diterima dikirim 4 dan diterima 4. Artinya kedua switch ini sudah berhasil dengan menggunakan subnetting kelas B. Gampang aja kan? Nah, oke. Sekarang kita sambungkan aja ya untuk kelas B sama kelas C. Kelas internet 6.0, kita sih kelas internet 3.0. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk ngetes si kelas C untuk switch pertama dan switch kedua, apakah bisa mengirimkan data dengan benar. Kita masuk ke CLE, kita exit dulu ya. Nah, kalau sudah configure, kita ENT. Ingat ya, untuk sebelah kiri itu FA 0/0, sebelah kanan FA 1/0. Nah, kita memasukkan yang kiri terlebih dahulu, FA 0/0, dan IP address ADD. Ingat 129. 192.168.10.1. Handphone. Oh ya, mungkin kita bisa ulang lagi ya. Exit configure. Oke, kita ulang aja. 119.168.10.1.
108 10 1 255 255 255 0. Dan ini sudah ya, karena tidak ada incomplete comment artinya sudah benar. Kita masukkan OSH dan kembali ke awal, exit lagi, configure lagi, kita masukkan FA 1/0 atau sebelah kanannya. Oke, integer FA 1/0. Kemudian kita enter, kita masukkan IP add 129.168.21. Oh iya, kita exit lagi ya, ada kesalahan, integer FA 1/0 IP add 129.168.21. Oh iya, mohon maaf, saya lupa memasukkan 255-nya. Kita ulang lagi, mohon maaf agak lama. Kita integer FA 1/0. Oke, kita enter ada 192 1 20 1 255 255 0 down. Nah, ini artinya sudah berhasil ya, OSH. Oke, kita exit. Nah, sebenarnya untuk memasukkan IP address ini kita harus lumayan teliti juga kan, agar tidak ngulang-ngulang kayak tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini kabelnya sudah berwarna hijau, artinya ini sudah tersambung. Sekarang kita coba untuk switch pertama untuk perangkat yang sama. Kita coba ping 1092 168 10. Kita kirim data ke komputer 4. Kita coba lihat reply from, lihat dikirim 4, diterima 4, artinya ini berhasil ya. Nah, sekarang kita coba si perangkat di switch pertama dengan perangkat di switch kedua. Itu switch pertama, perangkat pertama itu mengirim data ke sini ya, si switch kedua, perangkat kedua. Kita coba lagi, lihat ping 192.168.22. Kita lihat apakah berhasil. Ping request timeout. Lihat seperti yang disebutkan, kalau request timeout satu kali itu kita bisa mengulangnya 2 kali. 168.22. Lihat, dan dikirim 4 dan diterima 4, artinya ini sudah berhasil ya untuk switch pertama dan kedua di kelas C ini terhubung, saling terhubung. Nah, sekarang untuk ketentuan tugas terakhir, yaitu tidak bisa mapping ke jaringan yang berbeda. Artinya si kelas B ini tidak bisa masuk ke kelas C. Gimana caranya? Caranya kita masuk ke CLE. Sekarang kita exit configure tadi. Nah, kita masukkan N, kita config T. Lihat sudah, kita masuk ke integer FA 6/0. Kalau tidak salah tadi FA 6/0, sedangkan sebelah kelas C nya FA 7/0. Oke, no SA. Lihat sudah berubah. Sekarang kita exit. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan seperti yang sama, exit. Oke, kita M, config T. Kita masukkan integer FA 7/0. Kita OSH dan sudah selesai. Oke, ini artinya sudah terhubung ya. Lihat berwarna hijau. Sekarang gimana kalau kita sambungkan si kelas B switch pertama dengan kelas C switch pertama, perangkat pertama dan juga perangkat pertama. Kita coba, kita ping. Nah, kita masukkan ping, kalau tidak salah switch pertama kelas C perangkat pertama itu 192.168.10.2.
Kalau kita lihat di sini ada tulisan destination host unreachable. Artinya si jaringan tidak bisa ke jaringan yang lain untuk mentransfernya. Jadi untuk semua tugas yang sudah diberikan sudah terpenuhi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.